Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Kamis 9 Juni 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update Petang selengkapnya. Geliat politik kian hangat dalam menyongsong pemilihan umum serentak 2024. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun menggelar konser kebangsaan dengan menghadirkan Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung di alun-alun lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang pada Minggu 5 Juni kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Andika Panduwinata yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andika. Baik, terima kasih rekan Mei. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tanggal 12 Juni, tepatnya Minggu pagi sekitar pukul 7 menggelar konser kebangsaan dengan menghadirkan Sang Ketum, Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, PKB ini menggelar konser kebangsaan di situ di acara itu ada senam pagi, kemudian door prize, dan tidak lupa dengan mendatangkan band kotak ya. Ini representasi dari kaum milenial nih untuk menggait para milenial sendiri terhadap politik saat ini ya. Kemudian koordinator acara Tasril Jamal menjelaskan bahwa kenapa Caimin ini mau diusung gitu ya, diusung jadi calon presiden pada pemilu 2024 gitu ya. Menurut PKB sendiri, sosok Muhaimin ini sudah layak gitu kan, sudah layak. Beliau di masyarakat Kota Tangerang yang memang di situ ada etnis Tionghoa ya atau Cina Benteng itu sangat merindukan sosok Caimin yang dianggap itu sebagai Gus Dur muda gitu. Karena kita tahu mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu emang nilai-nilai pluralismenya sangat tinggi ya, terutama untuk kaum etnis Tionghoa ya. Di hari besar itu beliau itu peduli dengan etnis Tionghoa gitu kan. Demikian. Baik, terima kasih Andika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator acara konser kebangsaan. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah sekali buat kita. Jadi memang persiapan yang cukup matang harus kita lakukan, di mana antusias daripada relawan-relawan Muhaimin Iskandar ini cukup banyak. Di samping dari PKB sendiri, tentu ada juga relawan-relawan yang simpatisan yang ingin berharap Muhaimin hadir di Kota Tangerang. Karena kemarin kita menangkap acara kita sukses waktu membuat simpatisan kelompok Cina Benteng memberikan deklarasi kepada Pak Muhaimin di Bambu Oju di Neglasari. Nah, berangkat dari situlah DPP melihat bahwa kawan-kawan DPC Kota Tangerang cukup cerdas mencari pundi-pundi pendukung ke depan, di mana Gus Muhaimin ini mereka berkata Gus Dur muda. Nah, karena kawan-kawan Cina Benteng ini sangat terima kasih kepada kelompok PKB ataupun Gus Dur ketika dulu memperjuangkan hari-hari besar mereka ya, kayak Imlek dan sebagainya. Artinya bahwa pemimpin yang plural inilah yang dibutuhkan oleh kawan-kawan Cina Benteng. Artinya aspirasi kawan-kawan Cina Benteng mengharap Muhaimin untuk hadir ke sini. Kami DPC menangkap bola ini dan kita apresiasi. Nah, mudah-mudahan kehadiran Muhaimin ini memberikan warna lah untuk Kota Tangerang, memberikan pencerahan, memberikan semangat dan motivasi. Salah satu agenda kita itu ekonomi kerakyatan yang salah satu juga jadi konsen Gus Muhaimin, bagaimana UMKM di Kota Tangerang dan khususnya di Indonesia bisa mengangkat perekonomian pasca pandemi ini. Persiapan ibadah haji 2022, Gedung Asrama Haji Kota Batam, Kepulauan Riau sudah disanitasi sebanyak 3 kali. Pada Rabu 8 Juni kemarin merupakan penyemprotan yang ketiga kalinya. Sebanyak 3 gedung di Asrama Haji ini digunakan untuk tempat menginap jamaah calon haji yang berangkat melalui embarkasi Batam, di mana 3 gedung ini dapat menampung hingga 12 kloter jamaah calon haji atau sebanyak 1.000 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Ulisianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roma.
Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Menjelang pelaksanaan ibadah haji, gedung asrama haji sudah dilakukan pembersihan. Salah satunya itu penyemprotan disinfektan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, penyemprotan ini dilakukan di seluruh gedung yang akan digunakan untuk ibadah haji sendiri. Nah, panitia yang bertugas untuk proses pelaksanaan ibadah haji di asrama haji ini sebanyak 18 orang. Pihaknya memastikan bahwasanya keamanan dan kebersihan gedung asrama haji bisa diterapkan. Nah, sehari gedung asrama haji juga dibersihkan sebanyak 2-3 kali, walaupun rombongan haji belum ada yang menginap. Direncanakan rombongan haji pertama akan masuk dari Anambas, yaitu tanggal 11 Juni di asrama haji. Walaupun mereka akan berangkat itu kloter pertama pada tanggal 15 Juni. Nah, tidak hanya penyemprotan, bagian pertamanan juga selalu mengecek kondisi taman yang ada di asrama haji, seperti memastikan tidak adanya sampah dan tanaman-tanaman juga dirawat seperti disiram ataupun memotong rumput. Nah, tidak hanya itu, nantinya juga akan ada panitia asrama haji yang standby selama 24 jam di kantor asrama haji sendiri. Sejauh ini panitia sudah mengaku siap 100% untuk menerima rombongan jemaah calon haji yang akan menginap di gedung asrama haji sendiri. Begitu rekan Mei, kembali kepada Mei di studio. Baik, terima kasih Roma atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kepri. Berikut tayangan untuk Anda. Persiapan kegiatan ibadah haji yang dilakukan hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Kami dari beberapa stakeholder yang terkait menyangkut embarkasi Batam, menyangkut penyambutan, kemudian pelayanan sampai pemberangkatan jemaah haji yang melalui embarkasi Batam, di mana kita ada 12 kloter. 12 kloter itu Kepri 1 kloter setengah, kemudian Kalimantan Barat 2 kloter setengah, kemudian Riau 5 kloter dan Jambi 3 kloter. Yang berada akan nginap di asrama haji ini sebanyak 4 kloter, yaitu dari Kepri dan Kalimantan Barat. Sementara dari Riau dan Jambi itu antara, artinya mereka hanya singgah di Batam dan ganti pesawat. Pertandingan Piala Presiden 2022 direncanakan akan menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, untuk laga penyisihan Grup C pada 12 hingga 21 Juni mendatang. Persiapan Stadion GBLA sebagai tuan rumah Grup C juga diungkapkan oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Ia mengatakan bahwa Stadion GBLA sudah siap untuk penyelenggaraan Piala Presiden 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Deansa Fahlevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dea. Baik, rekan Mei dan Tribuner yang menyaksikan, dapat saya laporkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Wali Kota Bandung mengatakan bahwa Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion GBLA telah siap untuk pelaksanaan Piala Presiden 2022. Dia mengatakan bahwa baik dari infrastruktur maupun lapangan telah siap atau telah layak. Nah, menyikapi laporan tersebut, wartawan Tribun Jabar langsung mendatangi Stadion GBLA untuk melihat kondisi secara langsung persiapan Piala Presiden 2022. Namun sangat disayangkan, berdasarkan pantauan kami, wartawan Tribun Jabar, Stadion GBLA terlihat sangat memprihatinkan, seperti yang terlihat di pintu masuk Q, di mana pada pintu masuk tersebut terlihat mengalami keretakan di bagian depan yang menjulang dari bawah hingga atas. Selain itu, keretakan pada pintu masuk juga terlihat di beberapa pintu lain masuknya di Stadion GBLA. Dan selain keretakan pada pintu masuk, ternyata lantai-lantai yang
ada di stadion tersebut terlihat ambles ke bawah, yang dimana hal tersebut sangat membahayakan ya Tribuners. Pada pintu masuk tersebut, beberapa pintu masuk diantaranya itu dari E, S, dan G, dan sebagian besar lainnya. Selain ambles, tentunya ada jalanan aspal yang mengelilingi stadion, yang dimana jalanan aspal tersebut sangat membahayakan karena adanya gelombang dan menciptakan lubang besar. Seperti yang diketahui bahwa pertandingan Piala Presiden ini akan berlangsung pada malam hari, yaitu pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kerusakan-kerusakan yang ada pada Stadion GBLA ini tentunya sangat membahayakan bagi para penonton yang akan hadir pada malam hari, karena dengan pencahayaan yang minim tentunya sangat berbahaya. Namun persiapan untuk Piala Presiden 2022 ini juga setelah terlihat pada Rabu kemarin, di mana pengelola Presiden sempat melakukan persiapan dengan memperbaiki atau mengganti lampu-lampu yang telah mati dan melakukan perawatan untuk lapangan itu sendiri. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Deanza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengadakan layanan kesehatan keliling kepada masyarakat di Dusun Kelatang, Desa Wailamung, Kecamatan Talibura pada Rabu 9 Juni pagi. Petugas menggunakan kendaraan roda 2 untuk menempuh perjalanan ke daerah terisolir yang berada cukup jauh dari puskesmas dengan kondisi medan yang sulit. Di lokasi itu, petugas melayani puluhan masyarakat yang sakit dan pemeriksaan malaria. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arnold. Ya, baik Mei dan juga sahabat Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang benar pada Rabu 9 Juni 2022 pagi, sejumlah tenaga kesehatan terdiri dari 8 tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing yang terdiri dari tenaga dokter, perawat, analis laboratorium, tenaga promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Ke-8 nakes ini berangkat menuju ke salah satu dusun terisolir menggunakan sepeda motor, di mana jarak tempuh dari Puskesmas Watubaing ke dusun tersebut kurang lebih 18 km. Mei dan juga Tribuners, untuk diketahui medan untuk sampai ke lokasi tersebut sangat ekstrim, sehingga mereka menggunakan kendaraan roda 2, dan terpantau mereka juga kesulitan untuk menuju ke sana karena kondisi jalan yang rusak parah. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 18 km, mereka pun tiba di Dusun Kelatang, Desa Wailamung, dan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan itu terdapat salah satu warga Dusun Kelatang terserang malaria. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, hingga saat ini salah satu warga yang terserang malaria saat ini sedang dirawat intensif di Puskesmas Watubaing di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Demikian, Mei. Terima kasih Arnold Welianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan enggan menanggapi isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Luhut mengatakan dirinya tak mengurus terkait reshuffle. Ia pun meminta awak media agar menanyakan hal tersebut kepada pihak istana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo belum mau menjelaskan mengenai isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Usai meresmikan Masjid At-Taufik Jakarta Selatan, Jokowi berlalu sambil menjawab singkat.
Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan kabarnya akan dilakukan pada pekan depan. Reshuffle bukan hanya dilakukan kepada menteri, namun juga wakil menteri. Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan. Namun bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya. Isu reshuffle awalnya mencuat saat Presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat 25 Maret 2022 lalu. Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya. Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa dan melaporkan secara harian kepadanya. Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor. Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya. Tersangka kasus binomo Indra Kesuma alias Indra Kents membuat surat terbuka dari balik rutan Barreskrim Polri. Isi dari surat terbuka tersebut adalah bantahan soal kabar dirinya sudah bebas hingga curhat ingin buat konten positif. Surat terbuka itu disampaikan oleh kuasa hukum Indra Kents, Brian Praneda, kepada awak media. Adapun surat itu berisikan tulisan yang diketik dan ditandatangani oleh Indra Kents pada 9 Juni 2022. Di awal surat itu, Indra Kents mengaku sejatinya ingin berbicara langsung mengabarkan keadaannya kepada awak media. Namun ia masih dalam proses penahanan di rutan Barreskrim Polri. Lalu Indra Kents kemudian membantah soal kabar simpang siur yang viral di media sosial yang menyatakan dirinya sudah bebas. Hal tersebut dipastikan tak benar lantaran dirinya telah ditahan sejak 24 Februari lalu. Indra Kents mengaku telah mematuhi proses hukum yang sudah berjalan dengan kooperatif. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada awak media dan pihak kepolisian yang telah mengawal kasus tersebut. Dalam surat tersebut, Indra Kents juga kembali meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia mengaku telah menyesal dan akan membuat konten yang positif seusai keluar dari penjara. Di akhir surat, ia memohon maaf dan meminta doa agar dapat kembali membuat konten yang lebih positif dari sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya akan terus mendengar aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan harga tiket ke area stupa di Candi Borobudur. Luhut mengklaim harga tiket tersebut sudah dilakukan pembandingan terhadap seluruh dunia. Sehingga Luhut pun meminta agar masyarakat tak nyinyir terkait rencana kenaikan harga tiket tersebut. Saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Luhut menyatakan rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur sesuai studi yang dibuat pihaknya bersama UNESCO. Namun karena rencana itu membuat gaduh, maka akhirnya ditunda. Luhut pun meminta anggota DPR tak langsung mengkritik dirinya ketika ada suatu isu atau permasalahan yang mengemuka di publik. Luhut menuturkan bahwa dirinya hanyalah pelaksana sehingga ia tidak akan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa yang ia kerjakan berbasis studi dan data. Aris Budianto berusia 58 tahun, karyawan RRI Madiun yang baru saja pensiun pada 1 Juni kemarin, tewas dibunuh. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku. Terungkap pula pembunuhan ini diduga dilatar belakangi oleh persoalan asmara. Berikut fakta-fakta pembunuhan pensiunan karyawan RRI Madiun, Jawa Timur yang diduga dilatar belakangi motif dendam asmara. Fakta pertama, kronologi Aris ditemukan terbunuh. Aris Budianto ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Kamis 2 Juni. Lokasi ditemukannya Aris tak jauh dari rumahnya. Suwaji, saksi mata, mengatakan sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat saat hendak pulang setelah memberi pakan ayam, ia melihat orang tertidur di jalan.
Saat itu Suwaji melihat Aris tergeletak di tengah gang tapi tidak menyadari adanya darah yang tercecer. Ia kaget setelah diperiksa dengan istri korban, ternyata terdapat banyak darah yang keluar dari luka sayatan di sekujur tubuh korban. Fakta kedua, hasil autopsi. Jenazah Aris Budianto kemudian dilakukan autopsi di RSUD Dr. Sudono Madiun. Hasilnya terdapat 4 luka sabetan atau bacokan dari benda tajam dengan berukuran besar. Keempat luka tersebut diantaranya terdapat di tangan sebelah kanan, lengan atas, lengan bawah, dan leher. Pembacokan tersebut terjadi lebih kurang pukul 4:30 waktu Indonesia Barat saat korban berangkat sholat subuh. Tatar belum bisa memastikan apakah aksi tersebut masuk ke dalam pembunuhan berencana. Namun jika melihat kronologinya, ada kemungkinan pelaku sudah mengintai korban untuk melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Madiun Kota juga memeriksa sejumlah CCTV di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengejar pelaku pembacokan tersebut. Fakta ketiga, terduga pelaku ditangkap yang merupakan tetangga korban. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku. Terduga pelaku yang ditangkap yakni NS berusia 45 tahun. NS ditangkap aparat kepolisian di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono mengatakan NS masih akan dilakukan pemeriksaan terkait peranannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Tatar Hernawan mengatakan NS merupakan warga asli Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Diketahui NS bekerja sebagai penjual es batu keliling dan mengontrak rumah di dekat rumah Aris. Bukan hanya NS dan Aris, istri keduanya juga terhitung kenal dekat. Saat ini NS dan istrinya juga sudah menjadi warga Kota Madiun dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Fakta keempat diduga dilatar belakangi dendam asmara. Kepada polisi, NS mengakui ia yang membunuh Aris Budianto. Menurut NS, dirinya menghabisi Aris Budianto dengan menggunakan celurit. Menurut Tatar, NS mengaku nekat membunuh Aris Budianto karena dendam mengetahui istrinya memiliki hubungan dengan korban. Namun untuk memastikan motif pembunuhan yang dilakukan NS, polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi lain. Polisi juga akan mendalami persoalan asmara antara istri tersangka dengan korban yang menjadi pemicu pembunuhan. Satreskrim Polres Madiun Kota juga akan menggali informasi dari istri NS. Dari keterangan sementara, istri NS sudah tidak berada di kontrakannya di Kota Madiun lebih dari 3 bulan yang lalu. Istri NS sendiri masuk ke dalam prioritas saksi yang keterangannya bisa semakin memperjelas duduk perkara kasus tersebut. Seorang asisten rumah tangga di Kota Bengkulu berinisial YA diduga dianiaya oleh majikannya yang merupakan seorang oknum polisi dan istrinya yang berstatus ASN sejak 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan bekerja di rumah majikannya yang diduga oknum polisi tersebut, selain dianiaya, YA bahkan tidak diberikan gaji. Diketahui YA bekerja di rumah milik oknum polisi dengan inisial B yang beralamat di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dari penuturan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, terduga pelaku penganiayaan tersebut pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara disiram air panas hingga dicekik menggunakan tali. Menurutnya penganiayaan itu karena hal sepele. Korban beberapa kali dipukul menggunakan sebuah tongkat dan menggunakan besi hingga luka lebam. Tak sampai di situ saja, dari penuturan korban, dirinya disiram oleh pelaku menggunakan air cabai sebanyak 4 kali bahkan dicekik saat mengantuk saat bekerja. Melihat kondisi korban yang begitu mengenaskan, para warga pun berinisiatif untuk menyelamatkan korban saat majikannya sedang tidak di rumah. Saat ini korban telah dipulangkan oleh pihak Polres Bengkulu setelah meminta keterangan pada Senin 6 Juni kemarin. Terkait dugaan kasus penganiayaan seorang ART yang dilakukan oleh seorang oknum polisi dan istrinya di Kota Bengkulu, Kapolres Bengkulu berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini secara profesional. Hal itu ditegaskan pada Rabu 8 Juni kemarin. AKBP Andi Dedi menegaskan saat ini pihaknya telah melakukan visum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan terduga pelaku. Selain itu, saat ini korban tengah menjalani rawat jalan dan pendampingan sekaligus terapi psikologis.
Menurutnya, terkait terduga pelaku saat ini pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat internal Polri selesai. Baru nantinya akan dilanjutkan dengan proses pidana di Polres Bengkulu berdasarkan laporan korban. Ia menambahkan pihaknya akan menyelesaikan kasus penganiayaan ini dengan cara profesional meski terduga pelaku merupakan anggota Polri. Panitia Formula E Jakarta 2022 bereaksi atas kabar adanya tim balap mobil listrik Rocket Venturi Racing yang terang-terangan mendukung kampanye LGBT. Kabar tim balap Formula E mendukung kampanye LGBT itu ramai diperbincangkan di media sosial. Vice President Communication Organizing Formula E Jakarta, Iman Syafi'i mengungkapkan hal tersebut bukanlah urusan pihaknya mengenai tim balap Formula E memberikan dukungan bagi LGBT. Ia pun tak mengetahui adanya kabar dukungan terhadap LGBT. Syafi'i bahkan mengaku tidak tahu ada bendera pelangi yang identik dengan kampanye LGBT juga dipasang di mobil Rocket Venturi Racing. Menurut Syafi'i, dukungan kampanye LGBT itu tidak ada hubungannya dengan Formula E yang baru saja digelar akhir pekan lalu. Ia juga mengatakan pihaknya hanya bekerja sama dengan Formula E Operation. Syafi'i bahkan mengaku tidak tahu ada bendera pelangi yang identik dengan kampanye LGBT. Sementara itu, keuntungan dari gelaran Formula E Jakarta masih dihitung oleh pihak penyelenggara. Hal ini diungkap oleh Managing Director Organizing Commit Jakarta IPRIX 2022, Widi Amanasto. Meski enggan merinci secara detail, pihaknya optimis atas keuntungan yang dihasilkan dari perhelatan ajang balap mobil listrik pada 4 Juni lalu. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebut balap mobil Formula E sebagai ajang pemersatu lintas batas. Hal ini diungkapkan Anies lewat unggahannya di Instagram. Dalam unggahannya itu, Anies juga menyebut bahwa balap mobil listrik terbesar di dunia ini bukan hanya untuk warga Jakarta, namun untuk seluruh bangsa Indonesia. Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Front Pembela Islam hingga narapidana terorisme mengungkapkan alasannya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam kelompok massa Majelis Sang Presiden yang menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 pada Rabu kemarin. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan itu diikuti sekira 250 orang di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Mantan narapidana terorisme Kartono mengungkapkan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan digelar karena adanya keinginan untuk mengubah negeri ini. Sementara itu, anggota HTI Zainal Abidin menyebut dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bentuk respons dari kinerja Anies selama ini. Dalam acara tersebut, ratusan peserta yang hadir berbaris memadati panggung acara. Setelahnya, seorang deklarator membacakan dukungan terhadap Anies Baswedan pada kesempatan tersebut. Ada 2 poin yang juga dibacakan, yaitu yang pertama, mendukung Anies sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dan poin kedua, mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Setelah deklarasi tersebut dibacakan, sang deklarator memekikan kalimat takbir sebanyak 3 kali. Seluruh peserta pun berteriak takbir selesai deklarator berbicara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian buka suara soal munculnya bendera HTI saat deklarasi dukungan Anies Baswedan tersebut. Sebagai informasi, HTI merupakan salah satu organisasi yang sudah dilarang pemerintah beroperasi sejak 2017 lalu. Riza pun memastikan peristiwa ini tak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Kendati demikian, Riza menyampaikan Pemprov DKI tak bisa melarang adanya acara deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara untuk memilih sosok yang akan didukungnya dalam Pilpres mendatang. Ia pun berharap pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan kondusif.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!